Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Pratini dari Program Studi Pendidikan Guru PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung akan memaparkan materi skripsi saya, pengaruh permainan backline biji kopi terhadap kemampuan motorik kasar pada anak usia 4-5. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama adalah bagian mana kemampuan motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun di PAUD Permata Cendekia di Kota Bandung sebelum melakukan permainan backline biji kopi. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan permainan backline biji kopi pada anak usia 4-5 tahun di PAUD Permata Cendekia Kota Bandung. Yang ketiga, bagaimana kemampuan motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun di PAUD Permata Cendekia Kota Bandung setelah melakukan permainan backline biji kopi. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan yang signifikan perkembangan motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun di PAUD sebelum dan sesudah permainan backline biji kopi. Tujuan penelitian mengatur kemampuan motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun di PAUD Permata Cendekia Kota Bandung sebelum melakukan permainan backline biji kopi. Yang kedua, mengetahui cara pelaksanaan permainan backline biji kopi pada anak usia 4-5 tahun di PAUD Permata Cendekia Kota Bandung. Yang ketiga, mengetahui kemampuan motorik kasar pada anak usia 4-5 tahun di PAUD Permata Cendekia Kota Bandung setelah melakukan permainan backline biji kopi. Keempat, mengetahui perbedaan yang signifikan perkembangan motorik kasar anak antara sebelum dan sesudah permainan backline biji kopi. Terdapat 3 manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat bagi guru, bagi lembaga, dan bagi orang tua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi eksperimen research, menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang dipilih tidak secara random dan acak. Teknik pengumpulan data di sini adalah teknik hasil belajar, digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan motorik kasar anak sebelum menggunakan permainan biji kopi dan sesudah melakukan permainan backline biji kopi. Yang kedua adalah observasi. Observasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data di sini yaitu dengan menggunakan lembar observasi yang berbentuk checklist. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya dilaksanakan di PAUD Permata Cendekia. Waktu penelitian dilaksanakan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak usia 4-5 tahun berada di PAUD Permata Cendekia. Sampel jenuh yaitu semua anggota kelompok A kelas A PAUD Permata Cendekia yang berjumlah 12 orang. Teknik analisis data yang dipakai adalah uji deskripsi data, uji normalitas, uji homogenitas, uji keseimbangan, dan uji hipotesis. Hasil dan pembahasan. Hasil pretest pada kelompok eksperimen mulai berkembang ada 3 anak dan berkembang sesuai harapan 2 anak, berkembang sangat baik 1 orang anak. Statistik dan dalam sedangkan hasil pretest untuk kelompok kontrol adalah 2 anak mulai berkembang dan 4 anak berkembang sesuai harapan. Hasil post-test yang terlihat dari kelompok eksperimen bahwa nilai anak berkembang sesuai harapan ada 2 orang dan berkembang sangat baik ada 4. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kondisi data apakah berkontribusi normal atau tidak, yang dimana kondisi data berdistribusi normal menjadi syarat menemukan uji T yang digunakan. Dalam pengolahan data dari uji normalitas menggunakan program SPSS versi 20 for Windows dengan uji Shapiro-Wilk karena menggunakan sampel yang kecil. Maka dari itu, nilai uji kesemuaan itu lebih besar dari 0,05. Hasil uji homogenitas yang terlihat adalah berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian kelompok pretest diperoleh temuan penelitian bahwa kelompok data pretest dan eksperimen dan kontrol mempunyai variasi yang homogen, dibuktikan dengan koefisien sebesar 0,282 lebih besar dari 0,0. Uji keseimbangan digunakan untuk menguji dan mengetahui 2 rataan kelas. Eksperimen dengan uji persyaratan analisis bahwa sampel berada dari populasi berkontribusi normal dan homogen. Dalam uji keseimbangan statistik yang digunakan adalah uji F pada tingkat signifikansi alfa 0,005.
Berdasarkan tabel yang di atas, dijelaskan di atas memperoleh temuan bahwa terdapat perbedaan pengaruh dalam pemberian pelaksanaan permainan background biji kopi terhadap kemampuan motorik kasar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Maka dilakukan uji independen sample t-test pada data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan kaidah koefisiensi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO pembahasan kemampuan motorik kasar anak sebelum melakukan permainan background biji kopi, yaitu perkembangan motorik anak saat belum melakukan permainan background biji kopi masih kurang. Hal itu dikarenakan permainan background biji kopi masih permainan motorik kasar anak yang dilakukan sekolah masih monoton. Menurut Probim dan Maulida 2017, faktor keterlambatan perkembangan motorik anak disebabkan kurang perhatian orang tua. Perbedaan yang signifikan perkembangan motorik kasar anak sebelum dan sesudah permainan background biji kopi. Perbedaan yang signifikan terlihat dari perkembangan anak kelompok eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol. Hal ini dilihat dari rataan kelas pada kelompok eksperimen lebih besar, yaitu 62,66 dari kelompok kontrol yang nilai rata-rata 53,83. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan permainan background biji kopi terhadap kemampuan motorik kasar anak usia 4-5 tahun di kelompok eksperimen, yang dimana tingkat kemampuan motorik anak yang diberikan treatment atau perlakuan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan treatment atau perlakuan. Berdasarkan nilai minimum, maksimum, dan mean atau rata-rata simpang baku pada kelompok eksperimen maupun